Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Revisi Undang-Undang ASN disebut tak bahas pengangkatan honorer jadi PNS atau P3K. Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update seputar P3K dan CPNS. Informasi ini kami kutip dari laman website CNN Indonesia. Sebelum teman-teman menyimak informasi seputar P3K dan PNS, mari dukung channel Toy Story caranya dengan like, subscribe, dan komentar yang positif serta share ke teman-teman semua agar informasi ini bermanfaat. Informasinya yaitu revisi Undang-Undang ASN disebut tak bahas pengangkatan honorer jadi PNS atau P3K. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, mengungkapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak berbicara mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Revisi Undang-Undang ASN disebut hanya membahas tentang netralitas aparatur negara dan independensi kelembagaan. Gus Pardi mengatakan 5 klaster akan dibahas ketika merevisi Undang-Undang ASN, diantaranya klaster KASN, eksekutif senior, organisasi ASN, klaster pensiun, dan kesejahteraan rakyat, serta klaster lain-lain. Dari 5 klaster tersebut, kata Gus Pardi, tak satu pun mengkaji pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Ada 5 klaster yang kami perbincangkan untuk dilakukan pendalaman, tapi gini, masalah honorer bukan ranah ASN. Kita bicara tentang Undang-Undang ASN di mana ada 2 institusi yaitu PNS dan P3K, kata Gus Pardi saat dihubungi cnnindonesia.com. Dia menjelaskan saat ini pemerintah telah mengakomodasi tenaga PNS dan P3K melalui seleksi terbuka dengan CPNS atau seleksi P3K. Seleksi itu dinilai cukup membuka jalan bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN. Menurutnya persoalan ASN tak bisa diakomodasi oleh RUU ASN sebab banyak tenaga honorer di Indonesia dan selalu bertambah setiap tahunnya. Pengangkatan tenaga honorer baik guru dan non-guru menjadi ASN dikhawatirkan bakal menjadi beban pemerintah. Sekarang ini kan bermunculan honorer dan itu tidak bisa dibatasi. Misalkan ada jadi kepala daerah, dia akan menunjuk tim-timnya. Itu kan honorer juga, jadi itu ranahnya kepala daerah. Memang perlu ada pemerataan tapi tidak masuk dalam RUU ASN, kata Gus Pardi. Dia juga menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya mendudukkan ekstensi ASN agar tidak terseret ranah politik. ASN diharapkan tidak ikut campur tangan dalam dunia politik agar independensi terjaga dan pelayanan publik maksimal. Perihal RUU ASN ini kami berupaya supaya ASN ini tidak terseret ranah politik agar independensinya bisa jelas terjaga. Bagaimana menjadi ASN sebagai lembaga profesional yang tugasnya adalah melayani masyarakat dan negara tuturnya. Sebelumnya pembahasan revisi Undang-Undang ASN diperpanjang pada Oktober 2021 lalu. Komisi 2 DPR baru melakukan rapat internal Panja RUU tentang ASN dengan tim asistensi pemerintah pada hari Kamis. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap berpikir positif, selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.